Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Sehat. Baik Bu, alhamdulillah sehat. Sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertatap muka sebagaimana biasanya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa satu orang memimpin doanya ya? Ya Bu. Ya, baik. Baik kawan-kawan, sebelum kita belajar pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Adakah yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baik, hadir semua. Terlebih dahulu coba dirapikan dulu tempat duduknya ya. Iya Bu. Ya Bu. Nah, ya, yang di belakang duduk yang bagus ya. Sebagaimana yang telah Ibu sampaikan minggu lalu, materi kita hari ini yaitu mengenal nama Allah, melalui Asmaul Husna. Namun sebelumnya kita mengulang materi minggu lalu. Materi minggu lalu kita yaitu mengenai surat At-Tin. Anak-anak, apa arti dari surat At-Tin? Ada yang masih ingat? Ada Bu. Wahid, bagus. Ada berapa jumlah ayat dari surat At-Tin? 8, Sarmono. Oh iya Bu. Salah tadi Bu. Iya di rumah? Ada Bu. Nah, Sarmono kurang belajar ya. Ya Sarmono di rumah nggak belajar, makanya lupa berapa ayat. Sekarang kita lanjutkan materi kita hari ini yaitu mengenal nama Allah melalui Asmaul Husna. Namun sebelumnya tujuan pembelajaran kita yaitu coba tolong dibacakan satu orang Akmal. Ya Bu. Membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mematikan, Maha hidup, Maha berdiri sendiri dan Maha esa. 2. Menunjukkan sikap berani, peduli, mandiri dan tangguh menjawab pendirian sebagai implementasi pemahaman Al-Maul Husna. 3. Menyebutkan jumlah Al-Maul Husna. 4. Menjelaskan pengertian Asmaul Husna. Menjelaskan pengertian Asmaul Husna, Al-Mumin, Al-Hayyun, Al-Qayyum dan Al-Ahad. 6. Membedakan makna Asmaul Husna, Al-Mumin, Al-Hayyun, Al-Qayyum dan Al-Ahad dengan baik dan benar. 7. Menunjukkan bacaan Asmaul Husna, Al-Mumin, Al-Hayyun, Al-Qayyum dan Al-Ahad dengan baik dan benar. Ya, terima kasih. Anak-anak sekalian, Ibu harapkan di pembelajaran kita hari ini agar kita semua selalu bersemangat dalam mengikuti pelajaran ya. Ya Bu. Langsung saja ke materi kita yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Nah, coba tolong dibacakan Salahuddin. Baik Bu.
Satu, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Sudah menjadi kebiasaan apabila ingin mengenal sesuatu, misalnya hewan, tumbuhan, dan benda lain. Yang pertama ditanya adalah namanya. Melalui nama kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya dengan mengenal Allah. Siapa itu Allah? Untuk mengenal lebih lanjut siapa Allah, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Qur'an. Ya, baik, terima kasih. Sekarang Ibu ingin menanyakan apa itu arti daripada Asmaul Husna? Nama-nama dijawab. Indah, yang baik dan Indah. jumlahnya ada berapa anak-anak? 99. 99. Tadi sudah kita nyanyikan bersama-sama ya. Ya. Ibu, Sekarang kita mempelajarinya hanya 4 saja, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Coba anak-anak diamati gambar. Untuk gambar yang pertama, gambar apakah itu? Orang meninggal, Bu. Hubungannya dengan Asmaul Husna apa? Al-Mumit, Bu. Ya, benar sekali. Kemudian gambar kedua, Sakit, Bu. sedang sakit ya. Jadi apa hubungannya dengan Asmaul Husna? Al-Hayyu. Al-Hayyu. Terus yang ketiga gambar gambar anak-anak. Ngerapin, ya, Bu. sedang merapikan tempat tidur. Keterkaitannya dengan Asmaul Husna yaitu Al-Mumit. Al-Qayyum. 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 Bagus. Ya. Kemudian kita lihat pengertian dari Al-Mumit ya. Al-Mumit mengandung arti yang maha Mematikan. Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Jadi yang tidak mati apa? Yang kekal siapa? Allah. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Karena kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan. Nah, kalau kita ingin bahagia, maka caranya kita harus mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Coba anak-anak, di bawah ini kan ada gambar. Ya, Bu. Ini contoh-contoh dari cara kita mengikuti perintah. Yang pertama dengan apa? Dengan cara apa? Berdasarkan gambar. Sehari semalam 5 waktu. Iya, mengerjakan salat 5 waktu. Kemudian apa lagi? Gambar yang kedua sedang belajar ilmu agama. Nah, bagus. Sedang belajar ilmu agama atau menuntut ilmu ya. Ya, Bu. Yang ketiga apa? Yang ketiga berbakti kepada orang tua. Salah satunya adalah bersalaman. Patuh kepada orang tua. Contohnya bersalaman sebelum berangkat ke sekolah. Dan kemudian cara kita menjauhi larangannya itu bagaimana? Apa yang dikerjakan anak ini? Tidak boleh apa? Mencuri. Tidak boleh mengambil yang bukan punya hak kita. Iya, bagus sekali. Tidak boleh mengambil apa yang bukan hak kita. Selanjutnya apa? Kemarin Sarmono meninju saya di kelas, Bu. Oh, Sarmono itu tidak boleh ya. Jangan diulangi lagi.
Oke, selanjutnya apa? Buat mainan, Bu. Ya, berebutan mainan ya. Haknya, Bu. Ya, bagus sekali. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Paham sekali. Paham, Bu. Kalau sudah paham, kita lanjutkan yang nomor 2, Al-Hayyu, yang artinya maha hidup. Hidup selamanya dan yang memberi hidup makhluk-makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan dia kesembuhan. Namun sebaliknya, kita lihat orang yang tidak sakit, contohnya seperti kita ya, ini alhamdulillah tidak sakit, tetapi besoknya kita belum tahu takdir Allah itu bagaimana, apakah kita meninggal atau masih sehat. Nah, sekarang tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang disediakan oleh Allah. Nah, di bawah ini ada gambar. Ini gambar apa? Tani lagi panen Bu. Orang sedang memanen padi. Ya, jadi tadi kan kita tugas kita yaitu mencari rezeki ya, hubungannya dengan penjelasan Ibu tadi. Kemudian apalagi cara makan dan minum. Cara makan dan minum. Seterusnya apa ini? Selalu menjaga kesehatan. Kebersihan. Selanjutnya perilaku yang membantu kelangsungan hidup orang lain. Contohnya apa ini anak-anak? Sedekah Bu. Bersedekah. Ya, bersedekah. Selanjutnya apa? Memberi makan kepada orang lain. Memberi makan terhadap orang Orang lain. lain. Yang ketiga apa? Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Ya, bagus anak-anak. Nah, yang ketiga Al-Qayyum. Artinya maha berdiri atau mandiri. Mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Nah, misalnya bagi anak kelas 5, bagi anak-anak ibu sekarang ya. Iya, Bu. Nah, contoh hidup mandiri. Ya, Harus apa? anak-anak tidak Harus bergantung kepada orang tua. Artinya dia bisa membereskan tempat tidur sendiri, Bu. Betul, Salahuddin. Kemudian siapa lagi yang menjawab? Contoh hidup Memakai mandiri. sepatunya, Bu. Ya, bagus, Nurma. Selanjutnya apa? Pakai baju sendiri, Bu. Sendiri, Santi, Santi benar. waktu kecil nggak makan sendiri dia Bu. Jadi disuapin ya. Ya Bu, dibantuin sama ibunya. Ya, kalau sekarang sudah besar jangan lagi ya. Kita harus belajar hidup mandiri. Dengar ya Santi. Sekarang yang keempat Al-Ahad, yaitu yang Maha Esa. Mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu esa atau apa? Perhatikan Al-Quran surat Al-Ikhlas. Coba tolong dibacakan Sarmono surat Al-Ikhlasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Kemudian Santi, artinya apa? Nah, sekarang coba Santi. Katakanlah Muhammad ialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya Allah. Tidak ada sekutu baginya. Oh, udah. Apa nih baca, Bu?
Saya. Allah Subhanahu wa taala itu mandiri, artinya tidak butuh kepada orang lain. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Misalnya apa tadi? Yang kita kerjakan sendiri. Ya, menata kamar sendiri. Mandi sendiri. Ya, Pakaian sendiri. di sekolah apa? Kalau di sekolah apa? Mengerjakan PR. Mengerjakan PR. Mengerjakan PR sendiri, artinya tidak menyontek. Tapi saya sering dikasih, Bu. Assalamualaikum. Yang kasih siapa? Salahuddin, Bu. Kalau nggak kita kasih Bu, kita dipukul sama dia Bu, dipukul di titik. Nah, itu bagi yang kasih dan yang menerima itu tidak boleh ya. Ya, Bu. Sudah kita sebutkan ya contoh sifat mandiri. Nah, itu pertama mandi sendiri, makan sendiri, berpakaian sendiri dan mengerjakan PR sendiri. Sekarang kita bagi kelompok ya. Oh ya, sebelumnya Ibu ingin bertanya, adakah di antara kalian yang belum paham tentang pelajaran kita ini? Ada? Sudah paham, Sudah? Bu? Alhamdulillah sudah paham semua ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kita bagi kelompok. Kelompok 1 Salahuddin, Ya, kelompok Bu. 2 Akmal. Akmal mana ya? Hadir, Bu. Kelompok 3 Sarmono. Anak-anak, ini LKPD-nya tolong dikerjakan. Jadi petunjuk pengisiannya kan ada gambar itu. Gambar dicermati baik-baik ya. Gambar tersebut menggambarkan setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi setiap kelompok kalian menjelaskan hubungan antara gambar tersebut dengan Asmaul Husna yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap dikerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya, Bu. Kerjakan sekarang. Barang kerja. Karena lupa ni, karena lupa. Udah siap Bu. Sudah, Bu. Siap. Nah sekarang kalau sudah siap, kita akan mempresentasikan dari tiap-tiap kelompok ya. Ya, Bu. Coba kelompok siapa yang duluan? Coba yang sudah siap. Kelompoknya Santi, Bu. Santi. Ya, kelompok Santi. Coba dipresentasikan. Gambar tersebut menggambarkan setiap yang bernyawa pasti mati. Berarti hubungannya dengan Asmaul Husna yaitu Al-Mumit, Bu. Betul, Bu? Ya, bagus. Bu. Yang lain gimana? Ya, Bu. Kami dari kelompok 2. Ya, coba. Itu berkenaan yang pertama adalah tentang Allah Maha menghidupkan, manusia dihidupkan oleh Allah. Dan selanjutnya manusia tersebut dimatikan oleh Allah. Ya. Allah itu Maha mematikan. Sehingga kita semua mati, tidak ada yang hidup kecuali yang kekal adalah Allah. Itu, Bu. Jadi Asmaul Husnanya apa? Al-Mumit, Bu. Al-Mumit dan Al-Hayy. Al-Hayyu. Al-Hayyu, Bu. Al-Hayyu. Udah sekarang yang sudah siap semua, tolong dikumpulkan ya LKPD-nya. Iya, Bu. Baik, semono, ambil nih. Ada sini. Kumpulkan tiap-tiap kelompok. Ya, Bu. Udah. Jadi Sudah, Bu. Udah. sekarang kita menyimpulkan pelajaran tadi yang sudah kita pelajari ya. Coba anak-anak dari tadi yang sudah kalian dengar, apa yang bisa kita simpulkan? Menurut kalian? Siapa yang bisa? Itu Maya udah tunjuk tangan, Bu.
Silakan Maya. Ya, Bu. Yang pertama bahwa setiap yang hidup pasti akan mati, Bu. Ya, kemudian Kemudian yang kedua, Saya tambah. apa tadi, Bu? menghidupkan. yang lain bagaimana? Dari hasil pembahasan kita kesimpulannya yang pertama membahas Asmaul Husna, Bu, nama-nama Allah yang baik. Di antaranya yaitu yang dibahas oleh Ibu tadi, masalah Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad, Bu. Untuk dijelaskan. Terima kasih. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Bu. Baiklah. Untuk hari ini sudah selesai ya materi kita mengenai pengenalan Allah melalui Asmaul Husna. Selanjutnya, harapan Ibu, apa yang sudah kalian pelajari hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah, atau di lingkungan sekitar. Jadi sampai di sini materi kita hari ini. Coba sebelumnya kita berdoa untuk menutup pelajaran kita. Salahuddin, tolong. Ya, Bu. Baik kawan-kawan, untuk mendapat keberkahan pada hari ini, ilmu yang telah kita dapatkan dari Ibu, mari sama-sama kita berdoa dengan mengucapkan Alhamdulillah. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, jadi tadi sudah kita baca doa menutup pelajaran kita. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.